Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazilul Lubab, NIM 20020411050 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, urgensi, dan sejarah dan contoh dalam kritik hadis. Materi kritik hadis. Pengertian: kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Urgensi: masa hidup Nabi Muhammad SAW mengokohkan hati sahabat dalam mengembangkan ajaran Islam, memberikan pengertian khusus kepada sumber agama Islam. Masa sahabat abad 1 Hijriah terjadi pemalsuan hadis. Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam haruskan sahabat untuk bersikap hati-hati dalam menerimanya. Terjadi proses transformasi hadis secara makna. Tidak seluruh hadis tertulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Abad 2-14 Hijriah. Terkadang kitab-kitab hadis hanya menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Penghimpunan hadis secara resmi terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis. Muncul redaksi hadis yang bertentangan. Abad 15 sampai sekarang. Memelihara khazanah keilmuan Islam, mengembangkan metodologi penelitian hadis ke arah yang lebih baik agar umat muslim dapat menghadapi tuduhan orientalis terhadap otentitas hadis secara adil. Mendeteksi hadis dhaif dalam kitab-kitab Islam yang terkadang dijadikannya sebagai dalil tuntutan amal ibadah. Meminimalisir perbedaan terdapat dalam kawasan produk hukum syariat. Membangun sikap kehati-hatian dalam memakai hadis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ibadah sehari-hari atau bahkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Sejarah munculnya dan perkembangannya kritik hadis. Kritik hadis di era Rasulullah SAW masih hidup. Kritik hadis pada zaman Rasulullah masih hidup sangat mudah dilakukan para sahabat, karena para sahabat secara langsung dapat mengetahui valid dan tidaknya hadis yang mereka terima ini melalui jalan konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Pola konfirmasi sebagai cikal bakal kritik hadis pada masa Rasulullah bukanlah disebabkan oleh rasa kecurigaan terhadap pembawa beritanya, bahkan ia telah berdusta, tetapi hal tersebut mereka lakukan adalah dimotivasi oleh sikap mereka yang begitu hati-hati dalam menjaga kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, di samping Al-Quran, juga untuk mengokohkan hati mereka dalam mengamalkan hadis yang langsung mereka yakini kebenarannya dari Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa konfirmasi hadis di era Rasulullah ini dipandang sebagai cikal bakal lahirnya ilmu kritik hadis. 2. Kritik hadis di era sahabat abad 1. Pada era sahabat, metode penelitian hadis mulai dikembangkan dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diterimanya suatu hadis, antara lain misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. 3. Penelitian hadis era tabi'in dan atau al-tabi'in hingga kodifikasi hadis abad 2-3. Sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa
konflik sosial politik yang memicu perpecahan umat muslimin setelah mengancam kemurnian dan keaslian hadis, sebab pada masa ini telah terjadi para pemalsuan hadis yang dengan sengaja memanipulasi hadis dengan alasan-alasan yang bersifat personal dan kepentingan golongan, seperti ungkapan Utsman Sya'rani bahwa pada masa ini telah muncul hadis palsu tentang kelebihan 4 khalifah, kelebihan ketua-ketua kelompok, kelebihan ketua-ketua partai, memuliakan dan mencaci kelompok-kelompok agama tertentu. Di samping pemalsuan hadis tersebut dilakukan oleh orang Islam, orang-orang non-Muslim juga melakukan pemalsuan hadis karena keinginan untuk menuntuhkan Islam. Munculnya pemalsuan hadis kemudian menurut para ulama yang hidup pada masa tabi'in dan sesudahnya untuk lebih bersikap ekstra ketat dalam melakukan penelitian hadis. Yang hal tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan semakin ramainya aktivitas perjalanan ilmiah ke berbagai pelosok daerah yang bermaksud mempelajari hadis Rasulullah SAW pada masa tabi'in ini. Para ulama semakin aktif dalam merumuskan rambu-rambu yang dijadikan sebagai standar kesahihan hadis. Hal tersebut terbukti dari lahirnya pemikiran-pemikiran tokoh kritik hadis yang terkenal dalam memelihara kemurnian dan keaslian hadis. 4. Kecakupan kritik. Adapun kawasan kritik hadis adalah meliputi penelitian sanad dan matan hadis, sebab kualitas keduanya hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidak sahihnya sebuah hadis. Contoh kritik hadis yang dilakukan pada masa sahabat. Innallaha yazidul kafir adaba'u bibakai ahlahu alaih. Sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena ditangisi keluarganya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa kritik matan hadis sudah dimulai sejak masa sahabat Aisyah telah mengkritik matan hadis yang didengar dari Ibnu Abbas tersebut dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi dengan hadis yang bertema sama yang pernah didengar sendiri dari Rasulullah, juga nas Al-Quran. Itu saja dari saya. Bila terjadi salah kata atau mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.